Nova Musfirah. Saya Zuhira. Saya Cutla Dasari. Saya Nurhayati Sinaga. Saya Leli Makfirah. Saya Munawara. Saya Muhammad Al-Ma'arif. Saya Deswatul Khaira. Kami dari Kelompok 5. Starts to roar. The lion that wakes the wave, but through it we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. Symphony by your side, we are unity. Halo guys, jadi hari ini kami akan mewawancarai mahasiswa-mahasiswa yang ada di FISIP Universitas Malik Saleh. Ikutin terus ya. Si Bang, Ya. boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya perkenalkan nama Abang siapa? Nama saya Ada Fatila Dari Prodi? dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 21. Menurut Abang, bagaimana ini maksud dengan filsafat? Filsafat menurut saya ini gitu. Kalau menurut saya filsafat itu ya berpikir gitu. Jadi yang berpikir itu kita tuh bertanya gitu tentang apa dan mengapa gitu. Secara yang saya pahami. Abang nih, apa itu kecerdasan intelektual dan emosional? Kalau kecerdasan intelektual itu kecerdasan yang kita pahami itu IQ gitu. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah, penalaran kita terhadap masalah itu yang namanya kecerdasan intelektual. Sedangkan kecerdasan emosional itu bagaimana kita mengontrol emosi kita ketika kita dalam menyelesaikan masalah, dan itu menempatkan emosi sesuai dengan lingkungan yang sedang kita alami. Dan menurut Abang, penting mana antara kecerdasan emosional dan intelektual? Kalau menurut aku penting dua-dua. Kenapa penting dua-dua? Karena kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual itu saling bersinambungan, di mana ketika kita berpikir tentang intelektual, kita juga harus ketika kita memikirkan tentang emosi, kita juga harus memikirkan tentang apa yang masalah yang kita selesaikan itu dengan intelektual. Ketika itu juga sebaliknya, ketika kita menyelesaikan secara intelektual, kita juga harus berpikir secara emosional, karena ketika ada sebuah penelitian atau penerapan keilmuan, ketika kita terapkan hanya dengan intelektual, kita itu bisa melanggar kemanusiaan. Apalagi misalnya penelitian yang berkaitan dengan anggap aja penelitian yang biologis gitu, misalnya kedokteran. Ketika kita tidak memakai hati nurani kita atau emosi kita akan melanggar batas-batas yang tidak boleh kita lakukan. Itu juga sebaliknya. Terima kasih Bang atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswatul Khaira dari Ilmu Komunikasi bersama narasumber kita Bang Alwi dari Antropologi. Bagaimana Bang pendapat Abang tentang filsafat ilmu pengetahuan? Kalau kita berbicara tentang filsafat, sebenarnya berbicara tentang hakikat, dimana ya kayak mana kenapa manusia itu butuh makan. Nah itu ngomong-ngomong berbicara tentang manusia itu kenapa harus makan, nah itulah filsafat sebenarnya. Yang kalau berasal filsafat ini kalau dari Yunani asal katanya Sophia, yang artinya cinta dan kebijaksanaan. Jadi
seperti bagaimana antara cinta dengan keilmuan itu pasti memiliki, setiap orang memiliki keyakinan untuk menafsirkan apa itu semua. Seperti halnya tadi, manusia itu makan, ada yang meyakini bahwa untuk kenyang, ada yang meyakini untuk bertahan hidup. Nah itu dia. Jadi setiap orang mempunyai dasar pikiran bahwa pasti berbeda-beda gitu maksudnya, antara yang meyakini tentang makan untuk bertahan hidup dengan makan untuk kenyang. Itu mungkin itulah mungkin intinya ya kan, hakikatnya ya apa sih, kayak keyakinan diri masing-masing kalau untuk menjawab filsafat mungkin begitu. Terima kasih kepada Bang Alwi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjati Sinaga dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sama narasumber kita Abang Dadapa dari Prodi Antropologi. Bagaimana Bang kabarnya? Bagaimana nih kuliah? Seperti biasa menjalani rutinitas yang berarti untuk kedepannya. Di semester lalu, Abang pernah belajar untuk filsafat? Pernah pada semester 2 pada dosen kami sendiri, yaitu Pak Hiromi, dosen antropologi. Gini Bang, kami kan ini adik samping Abang nih. Mau bertanya nih, menurut pendapat Abang, apa sih filsafat ilmu pengetahuan itu? Filsafat itu sendiri merupakan kata dari Yunani yang berasal dari filosofia. Itu artinya cerita, karena sofia adalah kebijaksanaan. Filsafat itu sendiri merupakan kayak secara harfiah cerita akan kebijaksanaan. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum ataupun asasi, yang misalnya pertanyaan-pertanyaan memiliki nilai-nilai luhur, penalaran ataupun eksistensi, di mana untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di hidup ini dijawab dengan penalaran ataupun secara logika. Adapun contoh-contoh filsuf dari Yunani seperti Socrates, Pythagoras, Plato, dan ada juga dari Arab, yaitu Ibnu Sina, Imam Ghazali, dan ataupun Ibnu Battuta. Jadi secara umum filsafat itu belajar mengenai cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara logika. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bang atas jawaban Abang atau penjelasan Abang. Kami dari Prodi itu sangat berterima kasih atas jawaban tersebut. Semoga kami bisa lebih mendalami tentang ilmu filsafat. Sekian dari saya, Nurjati Sinaga. Terima kasih. Permisi Kak. Iya, bisa minta waktu sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Nama Kakak Rizkina Ramadhani. Dari jurusan apa Kak? Jurusan Sosiologi. Angkatan 2022. Wah, masih maba dong. Menurut Kakak nih, penting nggak sih ilmu filsafat? Menurut saya sendiri penting sih, karena kenapa? Karena ilmu filsafat itu mengajarkan kita, bukan mengajarkan sih, tapi melatih cara kita berpikir secara krisis, melatih kita berpikir rasional, terus mengajarkan kita juga bisa membedakan antara yang benar sama yang salah. Menurut Kakak nih, apa sih kecerdasan emosional dan intelektual? Kecerdasan emosional itu cerdas dalam mengontrol emosi misalnya kan. Kalau kita udah bisa mengontrol emosi, kita tuh bisa mengendalikan emosi orang, terus bisa mengolah emosi diri sendiri juga, terus kita juga bisa mudah gitu membangun kerjasama antara orang-orang lain di sekitar kita gitu. Dan intelektual itu hampir sama kayak kita berpikir secara rasionalisme sih. Menurut Kakak lebih penting mana nih Kak? Kecerdasan emosional atau intelektual? Menurut saya sendiri sih dua-duanya penting, tapi saya tuh lebih ke kecerdasan emosional sih. Karena kenapa? Karena kalau kecerdasan emosional, kalau kita cerdas dalam emosional, kita tuh bisa mengenali emosi seorang, terus kerjasamanya juga enak gitu. Terus kita juga dapat mengelola bukan mengelola sih, tapi bisa mengontrol gitu emosinya
emosi sendiri-sendiri. Oke Kak, makasih ya atas pendapatnya. Permisi Kak. Ya, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Namanya siapa nih? Nuria. Angkatan berapa? 2013. Prodinya Kak? Menurut Kakak nih, penting nggak sih ilmu filsafat itu? Kalau menurut saya sih penting, karena ilmu filsafat sebagaimana yang kita ketahui itu mempelajari segala ruang lingkup ya. Dengan kita belajar ilmu filsafat kita dapat menjawab segala permasalahan lebih mendalam. Kalau misalkan bidang-bidang lain cuma menjelaskan secara ruang lingkupnya saja, tapi filsafat ini membuka dan menjelaskan lebih detail terkait dengan permasalahan yang kita hadapi. Permisi Kak. Ya. Kakak ini mau nanya sekitaran tentang ilmu filsafat. Oh ya, udah boleh. Sebelumnya nama kakak siapa nih? Kenalkan, nama kakak Rizka Ferbina, tapi biasanya dipanggil Pebi. Oke, dari prodi apa Kak? Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Oh, semester 3. Kak mau nanya nih Kak, apa sih perlunya mempelajari ilmu filsafat? Jadi di dalam filsafat kan kita diajak untuk berpikir, menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Jadi pentingnya kita belajar filsafat, karena di dalam filsafat kita dilatih untuk belajar kritis, menemukan solusi dan lain-lain. Filsafat juga kan ilmu tertua, dasar dari ilmu-ilmu yang ada. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Oke. Apa itu kecerdasan emosional dan intelektual Kak? Jadi ini menurut kakak ya. Iya. Kecerdasan emosional itu datangnya dari hati. Jadi bagaimana cara kita mengekspresikan diri, rasa sedih, rasa marah, itu termasuk dalam kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan yang datangnya dari pikiran. Contohnya seperti kecerdasan dalam belajar, berbahasa, membaca, dan lain-lain. Oke Kak, ya ada pertanyaan selanjutnya Kak. Bagaimana contohnya lebih penting kecerdasan emosional atau intelektual? Menurut kakak sih nggak ada yang lebih penting. Jadi harus imbang. Jangan sampai kita pintar dalam berbahasa namun tidak pintar dalam mengekspresikan diri. Kak, makasih Kak, itu aja Kak. Oke, makasih juga ya. Iya. Hai, tadi hasil video wawancara kita tentang seputaran ilmu filsafat. Terima kasih. Nah, dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan, menurut para ahli, filsafat dapat dikatakan sebagai ilmu karena dari situlah ilmu-ilmu lainnya muncul. Filsafat kerap disandingkan dengan kata heran dan penasaran. Mulailah seseorang berpikir bebas, dan dari situlah berkembang pertanyaan-pertanyaan dan ilmu pengetahuan baru lainnya. Sangat penting mempelajari ilmu filsafat karena dari situlah kita mulai mengenal, dan dari situlah kita berpikir secara logika dan titik dasar dari pertanyaan-pertanyaan paling sederhana yang ingin kita ungkapkan kebenarannya. Dan ilmu filsafat juga merupakan ilmu yang berkaitan dengan penjelasan, penelaahan secara mendalam hal-hal yang baru dengan ilmu. Masih kecerdasan memberikan peranan yang berbeda. Kecerdasan intelektual berhubungan dengan akademis dan hal sebelumnya seperti pekerjaan atau skill. Selanjutnya, kecerdasan emosional berhubungan dengan pengendalian emosi dengan baik dan pemecahan masalah. Jadi, beberapa hal terkait dengan dua kecerdasan ini memang saling mengiris satu dengan yang lain. Namun, sebagian besar kecerdasan berjalan beriringan, artinya sama-sama penting dan tidak bisa diabaikan salah satunya. Sarannya adalah, sudah selayaknya kita menggunakan akal ini untuk berpikir. Jangan sampai kita terus memanjakan akal ini dengan berpikir hal-hal yang mudah. Sekali-sekali, marilah kita belajar filsafat agar hidup kamu berkembang dan berpikir secara mendalam. Ingatlah perkataan Hajar Abdul Rahman bahwa seseorang pahlawan itu adalah orang yang berpikir secara dalam dan mempunyai pandangan yang luas. Dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know